Mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur pada pagi ini memperingati kenaikan Kristus, kami dapat beribadah berkumpul di ruang Zoom ini. Biar Engkau berkarya di tengah-tengah kami, membukakan kebenaran Tuhan, menolong kami bagaimana hidup menggunakan Tuhan, kami menantikan kedatangan Yesus yang kedua kali. Terima kasih Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Kisah para Rasul, pasal pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-14. Demikian bunyinya, maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama, seperti kamu melihat dia naik ke surga. Lalu kembalilah rasul-rasul ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas, tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfeus dan Simon orang Selot dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Yang kasih oleh Kristus, hari ini kita bersama-sama gereja memperingati kenaikan Yesus Kristus. Lukas menjelaskan dalam kisah para rasul yang dituliskan kepada Theophilus bahwa Yesus yang naik ke surga itu, pada waktu itu dia sudah bangkit dan 40 hari menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. 40 hari bukan waktu yang singkat, dan penampakan Yesus kepada tengah-tengah muridnya itu sangat nyata, sangat jelas. Sehingga dengan demikian maka peristiwa kebangkitan Kristus, murid-murid itu tahu dengan pasti bahwa itu adalah peristiwa sejarah, peristiwa yang betul-betul terjadi, dan mereka melihat itu, mereka mengalami itu selama 40 hari, mereka mengetahui hal itu. Dan kemudian kita melihat juga dalam ayat yang baru kita baca, ternyata bahwa para murid juga masih berharap atau masih berpikir bahwa kebangkitan Yesus yang mereka lihat menampakkan diri itu akan datang sebagai raja, sebagai pemimpin politik. Dan mereka berharap bahwa murid-murid yang sempat dicekam ketakutan tersebut akan menjadi bagian dari sebuah kerajaan, dengan hadirnya seorang raja yang memimpin mereka. Jadi mereka berharap sekali bahwa Yesus itulah akan memimpin mereka atau membangkitkan ataupun kerajaan yang mereka harapkan itu. Sebuah harapan bagi bangsa Yudaisme yang mereka yang tersingkirkan, dan mereka menjadi diaspora, dan mereka berharap menjadi hadir kembali menjadi sebuah komunitas dengan pimpinan Yesus yang mereka tahu adalah pemimpin yang luar biasa atau Allah yang menjadi manusia. Tetapi jawaban Yesus kepada mereka adalah, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Jadi jelas sekali bahwa Yesus tidak menjelaskan kepada murid-muridnya apakah ataupun tentang pikiran daripada murid-muridnya, yaitu dia akan datang sebagai pemimpin politik. Ataupun kerajaan Allah itu akan datang juga dikatakan kapan juga tidak jelaskan. Tapi yang dijanjikan Yesus ketika dia naik surga, dia memberikan Roh Kudus, dan kemudian dijanjikan Yesus dalam kisah para rasul, kalau pada mulanya Yohanes membaptis dengan air, maka murid-muridnya membaptis dengan Roh Kudus. Dan itu merupakan sesuatu yang dijanjikan. Dan kemudian dikatakan juga, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi.
Beliau berkata kepada murid-muridnya bahwa ketika dia naik surga, dia menjanjikan Roh Kudus. Kemudian dikatakan juga Roh Kudus yang dijanjikan itu akan memberikan kuasa kepada mereka, dan mereka menjadi saksinya. Dan mereka juga tidak tahu kapan akan datangnya kerajaan Allah itu, dalam arti kata pemerintahan Allah yang sempurna itu. Dan setelah Yesus berkata kepada mereka, mengingatkan janji Yesus kepada mereka, supaya mereka menjadi saksi itu, maka kemudian kita melaporkan dalam kitab Kisah Para Rasul ini bahwa Yesus kemudian terangkatlah, ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ya. Kita tidak tahu bagaimana kenyataannya peristiwa kenaikan itu. Yang jelas adalah Yesus naik ke surga dan dilihat oleh mereka, dan kemudian mereka tidak melihatnya lagi. Ya. Saya tidak mau berandai-andai karena tidak diceritakan dan secara jelas bagaimana peristiwa-peristiwa itu, ya, bagaimana menghilangnya dikatakan hanya ditutup oleh Allah. Tapi memang yang jelas adalah bisa juga kita melihat memang ketika dia naik surga, kemudian Allah yang merupakan yang orang Yesus yang membuat mereka tidak dapat melihatnya lagi. Tetapi jangan juga kita berandai-andai seperti awan betul-betul yang memang menutup mereka. Tapi yang jelas adalah bahwa peristiwa kenaikan Yesus adalah suatu realita, suatu kenyataan yang mereka lihat pada waktu itu. Dan kemudian menariknya juga mereka sampai tidak percaya pada waktu itu. Dan akhirnya juga ada dua orang malaikat yang berpakaian putih mengingatkan mereka. Dan dikatakan dan berkata kepada mereka, hai orang-orang Galilea, mengapa kamu berdiri melihat langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga. Seperti juga murid-murid tidak tahu kapan Yesus akan menyatakan kerajaannya seperti yang diharapkan. Dikatakan Tuhan maukah engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel. Ya. Jadi Yesus tidak menjawab itu. Demikian juga ketika Yesus naik ke surga. Dan di sini kita lihat juga bahwa mereka berkata bahwa nanti Tuhan Yesus akan datang juga. Jadi penantian kedatangan Yesus itu bukan hanya kita pada saat ini. Itu terjadi juga pada murid-murid masa yang lalu. Dan mereka diminta menjadi saksi Tuhan. Dan ketika mereka menjadi saksi Tuhan, mereka tidak tahu kapan Yesus datang, kapan Raja mereka akan datang untuk membawa mereka semuanya. Dan kemudian kita juga tahu nantinya bahwa peristiwa Pentakosta, Roh Kudus, ya, pencurahan Roh Kudus, dan mereka juga menjadi saksi Tuhan secara luar biasa. Dan kemudian kita lihat juga mereka mengikuti apa yang dijanjikan oleh Tuhan, bahwa mereka menantikan kedatangan Roh Kudus itu atau pencurahan Roh Kudus itu kepada mereka, dan mereka berdua berkumpul. Ya. Jadi menarik sekali kalau kita melihat dari kisah para rasul ini. Ketika mereka melayani, menjadi murid-murid Yesus, melayani Yesus, dan kemudian Yesus mati, dan mereka juga mengalami ketakutan, dan kemudian Yesus bangkit, dan kemudian mereka diperintahkan untuk menjadi saksi Tuhan tentang kematian dan kebangkitan Kristus serta kenaikannya, bahkan kedatangannya kembali. Jadi mereka diminta untuk menjadi saksi Tuhan tersebut. Dan kita melihat juga menarik sekali bahwa mereka bertemu bersama-sama memang. Dan selalu saja kita lihat bahwa mereka berkumpul seperti yang diperintahkan oleh Tuhan Yesus dan berdoa. Jadi menarik sekali. Sebenarnya ketika kita ingin menantikan kedatangan Tuhan Yesus atau kita sedang menantikan kedatangan Yesus, harusnya kita juga memberitakan Injil bersama-sama. Harusnya kita juga melayani bersama-sama. Jadi sebuah pelayanan itu bukan pelayanan satu kelompok, bukan pelayanan satu gereja. Jadi jangan pernah bermimpi bahwa gereja kita itu akan menjadi yang terbaik dari semua. Itu tidak perlu. Kita itu menjadi yang terhebat dari semua, itu tidak perlu. Karena yang terbaik, yang terhebat semuanya adalah Yesus. Kita hanya melayani saja. Jadi kita hanya menghabiskan waktu untuk menjadi yang terbaik. Ya. Kalau kita memberikan yang terbaik, boleh. Tapi kalau untuk menjadi yang terbaik, untuk apa? Karena semua kemuliaan Kristus itu sudah diberikan ketika Roh Kudus diberikan kepada kita semuanya. Kita tidak cari apa-apa lagi. Karena Roh Kudus ada dalam hidup kita, menguasai kita. Dan kemudian kita harus bersama-sama menjadi saksi Tuhan. Pada awal mula kita lihat juga bagaimana para murid berjuang untuk menjadi saksi Tuhan. Para murid semuanya mengalami berat tantangan, penderitaan. Dan harusnya memang para murid itu hidup bersama. Karena mereka harus menyaksikan Yesus yang mati, bangkit, dan kemudian naik ke surga. Demikian juga kita yang saat ini. Harusnya ini menjadi ingatan bagi kita. Kita adalah murid-murid Kristus, orang-orang yang percaya kepada Yesus. Dan harusnya ketika kita menyaksikan Yesus, kita harus juga bersama-sama
Kita tidak perlu sekali lagi menjadi orang yang merasa paling hebat. Karena semua kita memiliki karunia yang berbeda. Dan karunia yang berbeda itu tidak perlu dibandingkan. Siapa yang paling hebat tidak perlu. Itulah sebabnya kata Alkitab juga ketika Korintus menjelaskan tentang perpecahan yang terjadi, bahkan dikatakan seharusnya yang dianggap tidak mulia itu yang harus dianggap terdepan, dimuliakan. Ya, seperti itu. Jadi artinya adalah tidak ada yang menjadi yang termulia dan yang menjadi terhina. Semuanya harusnya sama ketika melayani Tuhan. Kita semuanya hanyalah saksi-saksi Tuhan. Tidak ada di antara kita yang luar biasa, tetapi kita semuanya secara luar biasa dipakai Tuhan adalah karena Roh Kudus sendiri, bukan karena kita. Jadi sering kasih oleh Kristus, kalau kita melihat semua sini, harusnya orang-orang Kristen itu bertekun dalam doa. Mereka sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama mereka membangun hidup bersama yang baik, ya. Bukan saling menyerang, saling menghancurkan. Bukannya juga tadi saya katakan saling meninggikan sehingga kemudian yang lainnya tersingkir. Dalam hidup bersama juga antara orang-orang Kristen kita tidak lagi memikirkan itu. Ya, saya pikir juga ini terjadi di mana-mana. Karena peran kita begitu berat, kita melayani Tuhan itu sangat berat, dan itu karena Roh Kudus. Karena karunia Tuhan saja kita bisa melayani Tuhan. Untuk apa lagi kita dipersoalkan dengan persoalan-persoalan yang tidak penting? Persoalan-persoalan perpecahan, persoalan siapa yang menjadi terhebat, termulia, untuk apa lagi? Apakah kita tidak cukup mendapatkan anugerah Allah, Roh Kudus, kasih setia Allah, kesempatan yang mulia untuk menjadi saksi Tuhan? Bahkan Paulus sendiri berkata bahwa ketika dia menjadi orang percaya, bertemu dengan Kristus, dan dia katakan segala sesuatu itu adalah sampah, dia katakan. Dan walaupun ada pergaulan-pergaulan dalam hidup pelayanan Paulus, dan kita melihat bahwa Paulus bisa menyelesaikan, Paulus bisa tetap bersama dengan orang-orang percaya lainnya. Paulus menegur Petrus, bukan berarti Paulus memusuhi Petrus, tidak, tetapi mengembalikan Petrus dalam kemusuhan bersama. Jadi kan dalam pelayanan yang lain, bersama-sama dengan orang-orang percaya juga, dan Paulus bisa menerima perbedaan-perbedaan itu. Meskipun pernah terjadi perbedaan, tetapi mereka tetap berada dalam kesatuan. Itulah sebabnya Paulus menjelaskan bagaimana Korintus itu menjadi tempat di mana perpecahan-perpecahan terjadi, dan harusnya tidak terjadi dalam kehidupan Kristen masa kini. Ya, kita berharap sudah dikasih oleh Kristus bahwa ketika kita mengingat kenaikan Yesus surga ini, dan kita semuanya sama-sama tidak tahu kapan Yesus akan datang. Dan kemudian kita sama-sama punya tugas yang sama, yaitu menyaksikan Injil Kristus. Dan kita sudah melihat juga begitu banyak, bukan hanya di Indonesia, di banyak negara, orang-orang yang menyaksikan tentang Injil Kristus mengalami kesulitan atau penderitaan. Apakah kita masih punya waktu untuk menyerang orang-orang yang mengalami hal seperti itu? Bukankah lebih baik kita memberikan sesuatu yang baik, saling menolong, dibandingkan kita hanya ribut untuk menghakimi dan tak berbuat apa-apa dalam kehidupan bersama. Ya. Saya pikir kita sebagai gereja yang kecil ini harusnya juga tidak perlu juga merasa kecil begitu ya. Karena kita semuanya adalah bagian dari orang percaya. Jadi tidak ada yang kecil, yang besar tidak ada. Semuanya di anugerah Tuhan itu adalah sama. Yang penting adalah bagaimana kita bekerja dengan baik untuk melayani Tuhan. Saya berharap bahwa gereja ini, ya kita semuanya tidak perlu berharap menjadi yang terbaik, menjadi yang terhebat, menjadi yang terbesar. Tidak perlu. Karena kita semua ini sama, hanya hamba-hamba, hanya pelayan-pelayan yang memang diperintahkan untuk menyaksikan Injil Tuhan. Dan sekali lagi, kita perlu bekerja sama dengan orang-orang yang lain. Dan menarik juga, kalau di sini dikatakan ketika kita melayani Tuhan, seperti murid-murid pada waktu itu, di tengah penderitaan, di tengah tantangan, mereka tidak tahu kapan Yesus yang mereka layani, dan mereka saksikan itu akan datang. Dan seperti juga pada waktu penampakan Yesus ketika 40 hari itu, mereka semua tidak tahu kapan Yesus datang, dan tiba-tiba datang. Jadi pengalaman 40 hari di mana Yesus tiba-tiba hadir di tengah mereka, mengingatkan mereka juga sebenarnya bahwa kedaulatan Allah sendiri akan menyertai mereka. Akan Allah menyertai mereka dalam kondisi apapun juga. Ketidaktahuan kita dengan kedatangan Yesus tidak membatasi kekuasaan Allah. Ketidaktahuan kita tentang segala hal tentang Allah tidak membatasi kuasa Allah. Itu artinya adalah memang kita harus bergantung dengan Allah.
Jadi dalam pelayanan dalam kehidupan kita, kita bukan menunjukkan pengalaman kita yang hebat, tetapi adalah kita bergantung dengan Allah. Sebab kita yang melayani, kalau kita mau jujur, kita tahu. Terlalu banyak pengalaman-pengalaman pelayanan yang kita tidak sangka-sangka, yang kita tidak rencanakan, itu terjadi dalam hidup kita oleh anugerah Tuhan. Jadi bukan karena kekuatan kita, karena kehebatan kita. Dan kita juga sering diperhadapkan oleh Tuhan juga, bagaimana kekuatan-kekuatan kita itu tidak ada artinya ketika Tuhan mengizinkan kesulitan-kesulitan hidup yang ada dalam hidup kita. Sehingga kita tidak bisa berbangga dengan kekuatan kita. Jadi kita tidak berbangga kepada pengalaman kita. Tetapi kita hanya mengharapkan anugerah Tuhan tersebut. Jadi dalam perjuangan seperti ini, sekarang mungkin bagaimana kita, apakah kita akan mengharapkan sebuah kehidupan Kristen yang menguasai dunia? Kita tidak tahu ya. Yang jelas adalah bukan seperti itu. Keadaan Kristus itu bukan politik. Jadi pada waktu kita melayani ini, kita bukan membangun kerajaan politis ya, seperti murid-murid itu. Kita bukan membangun kerajaan Kristen di Indonesia, di mana juga bukan. Kita hanya menjadi saksi Tuhan. Yang akan membangunkan kerajaan Allah itu sendiri, aja Allah sendiri, bukan kita. Kita hanya diminta menjadi saksinya. Walaupun orang-orang Kristen bergerak di bidang politik, melayani di bidang politik, itu bukan memaksakan bahwa kekuasaan kekristenan, bukan. Karena sekali lagi kekristenan tidak pernah memaksakan itu. Kita itu menghadirkan Tuhan bukan ada paksaan, karena memang kita tidak bisa menghadirkan Tuhan. Tuhan akan hadir sendiri dengan kehendaknya, Tuhan kedaulatan Dia. Kita hanya diminta menyaksikan saja. Saya pikir ini merupakan sesuatu yang penting sekali. Para murid tidak tahu kapan Yesus akan kembali sejak dulu, dan kita juga tidak tahu kapan Yesus akan datang kembali. Para murid menyaksikan Injil dengan banyak penderitaan dan kesulitan. Di masa ini juga masih ada kesulitan seperti ini. Kemudian pertanyaannya, masihkah kita memikirkan untuk berpikir untuk membangun kekuasaan-kekuasaan politik, kekuatan-kekuatan yang sebetulnya bukan bagian kita? Dan lagi, marilah kita berusaha supaya dalam hidup bersama dengan orang-orang Kristen, gereja di tempat ini kita bisa hadir bersama-sama. Kita sekali lagi tidak perlu bersaing, tetapi kita harus bekerja sama ya. Kita tidak perlu juga mengusung siapapun juga yang berbeda. Gitu. Ya memang kadang-kadang kita begini juga, apakah tentang sesat tidak sesat begitu ya. Saya pikir ya kita diskusi saja. Kenapa harus bersaling menyerang juga? Bagi saya yang menyelamatkan itu adalah Allah. Bukan pengetahuan kita, bukan doktrin kita, walaupun doktrin penting gitu ya. Tapi bukan doktrin kita, bukan siapa pun yang menyelamatkan itu adalah Allah. Jadi kalau menyelamatkan adalah Allah, yang menyelamatkan adalah Allah, ya untuk apa kita saling membesarkan? Gereja-gereja yang penuh dengan para pemikir hebat, puji Tuhan. Ada orang-orang yang sederhana, puji Tuhan juga. Ada gereja-gereja yang sederhana, puji Tuhan. Tetapi kita juga mengalami sebagai puji Tuhan. Ada gereja-gereja yang besar, ya puji Tuhan. Jadi kita tidak usah meributkan hal seperti itu. Yang penting adalah bagaimana peran kita dalam melayani Tuhan itu. Saya pikir itu yang sangat penting sekali. Jika dengan demikian, dalam pergumulan-pergumulan hidup itu kita bisa menikmati melayani Tuhan dalam segala macam persoalan hidup ya. Jadi, yang kasih oleh Kristus, marilah kita terus mengingat kenaikan Kristus ini memang sekaligus juga menantikan kedatangannya. Sekali lagi kedatangannya itu tidak ada yang tahu. Tidak perlu merama-rama, tidak ada yang tahu. Dan kemudian, marilah kita bersama-sama melayani Tuhan, menjadi saksi Tuhan. Walaupun sekali lagi iblis pasti tidak suka dengan kesatuan orang percaya. Bahkan Alkitab melaporkan dari kitab Yohanes, Yesus sendiri berdoa untuk kesatuan orang percaya. Ya mungkin jadi Yesus berdoa untuk kesatuan orang percaya. Ini jangan berkatakan kita, kita tidak bisa bersatu. Yesus sudah berdoa untuk kesatuan kita. Jangan tanya lagi bisa atau tidak. Kenapa kita tidak bisa bersama-sama? Itu saja persoalan. Ya. Seperti itu. Jadi persoalannya bukan di Yesus, bukan di Allah, tetapi persoalannya adalah di kita. Gitu. Marilah kita sekali lagi bekerja sama dengan orang percaya di seluruh muka bumi, apalagi kita punya pengakuan iman rasuli gitu ya. Yang jelas ya, pengakuan iman setiap orang yang percaya. Dan kita mungkin saling berbagi lah, ya saling menghargai ya. Walaupun seringkali adalah kalau kita melihat dalam Alkitab, misalnya dalam Kisah Rasul maupun dalam
dalam cerita-cerita tentang hubungan Kristen hubungan antar Kristen, biasanya orang-orang yang kuat itu yang seringkali diserang orang-orang lemah. Maafkan ini ya. Harusnya kan orang kuat menyerang orang lemah ya. Kalau di Alkitab lucu loh. Kelompok-kelompok yang kuat itu yang menyerang yang lemah. Yang lemah itu menyerang yang kuat. Kemudian yang kuat itu nggak peduli. Ya kan misalnya makanan berhala gitu kan. Ada orang yang tidak suka gitu kan. Yang lemah itu kan. Tidak suka dengan apa orang makan makanan berhala seperti orang dari Yahudi gitu. Kemudian ada konsili gitu. Jadi orang yang lemah itu menyerang yang kuat biasanya. Kalau dalam Alkitab. Tapi orang yang kuat tidak boleh tidak peduli. Caranya dari mana? Ya orang yang kuat jangan yang lemah jangan menyerang yang kuat. Yang kuat juga peduli dengan kelemahan orang yang lemah sehingga saling menguatkan. Dan itu memang tidak mudah dalam hidup bersama. Ya. Baik, terima kasih. Saya berharap kita semuanya bisa sama-sama terus ya membangun kehidupan berjemaat, menantikan kedatangan Yesus dan berkarya di bumi Indonesia dan juga dimanapun kita berada. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan, kami bersyukur untuk anugerah Tuhan yang besar. Pada hari ini kami dapat mengingati atau memperingati kenaikan Kristus. Karena kami Tuhan untuk senantiasa dipenuhi oleh Roh Kudus. Kami telah menerima Roh Kudus. Oleh Tuhan yang menjanjikannya. Tapi kami mohon Tuhan, biarlah Roh Kudus memimpin kami, memenuhi kami. Sehingga kami bisa melayani bersama dengan kebersamaan. Dan tidak ada di antara kami juga yang saling memegahkan diri. Tapi kami memiliki karunia-karunia yang Tuhan berikan kepada kami. Dan karunia-karunia tersebut dapat saling menguatkan, saling menolong. Sehingga kehadiran kami bersama-sama juga, baik dalam gereja maupun dengan gereja-gereja lain, dapat saling menguatkan. Demikian juga kesaksian kami dengan seluruh dunia dalam membawa kemuliaan bagi Kristus. Terima kasih Bapak. Dimuliakan nama Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Kristus, kita bersama-sama dengan orang percaya di muka bumi mengucapkan pengakuan iman kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit keluar dari antara mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia datang untuk menghukum orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Terima kasih Pak Gembala untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh disampaikan pagi hari ini berkenaan dengan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ya, detik-detik terakhir ketika Tuhan kembali ke surga, ya murid-murid masih mengharapkan sebuah pemulihan atau